penyampaian akan berlangsung selama 25 menit. Baik, langsung saja kepada Ibu Miftah Fitriana. Baik, iya. Baik, Oke. dipersilahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga teman-teman mahasiswa semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan juga memberikan kita kesehatan supaya kita juga bisa mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Baik, saya akan men-share screen kan. Apakah sudah terlihat ya? Nanti kalau misalkan jaringannya nge-lag, nanti bisa langsung memberi tanda di chat, biar nanti saya juga nggak terlalu asik menjelaskan, tapi kondisi jaringannya tidak stabil seperti itu ya. Baik, satu tahun pandemi, apa kabar bisnis Indonesia? Baik, sudah 1 tahun lamanya COVID-19 mendera di Indonesia sejak pemerintah mengkonfirmasi adanya infeksi virus corona pertama kali di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Tentunya Bapak, Ibu, dan juga teman-teman mahasiswa semuanya, virus COVID-19 ini tidak hanya memberikan dampak terhadap kesehatan manusia saja, tapi juga memberikan dampak yang cukup luar biasa terhadap perekonomian suatu negara, di mana negara memiliki kebijakan tersendiri untuk melawan COVID-19. Nah, salah satunya yang ada di Indonesia, adanya kebijakan PSBB, di mana dengan adanya kebijakan PSBB tersebut membuat adanya dampak yang cukup signifikan terhadap operasional perusahaan. Di sini dampaknya terkait tentang produksi dan juga distribusi. Karena memang perusahaan juga mengalami, di awal COVID-19 juga mengalami adanya kesulitan untuk mencari laba karena memang adanya permintaan yang cukup menurun. Tapi di satu sisi perusahaan juga harus tetap memberikan gaji terhadap tenaga kerja atau juga karyawannya dan juga biaya tagihan-tagihan lainnya, seperti itu. Hal itu juga membuat gelisah para pelaku usaha. Nah, selanjutnya, kondisi perekonomian Indonesia tentunya mulai goyah ketika memang banyak pelaku usaha, baik skala perusahaan besar maupun juga perusahaan kecil atau bisnis UMKM mulai goyah. Dapat kita lihat dari perdagangan tanggal 9 Maret 2020, misalnya IHSG ditutup turun hingga 6,5% ke level 5.136, di mana kejadian yang sangat langka ini IHSG bisa turun begitu dalam, kecuali memang dalam keadaan serius seperti krisis ekonomi, di mana kita ketahui bersama memang adanya IHSG yang cenderung menurun, bahkan begitu dalam. Hal itu tentunya menandakan memang adanya kondisi perekonomian Indonesia yang cenderung menurun. Nah, oleh karena itu berarti memang ada beberapa sektor yang memang terdampak karena memang adanya COVID-19 tersebut. Oke, kemudian sektor bisnis apa saja yang terdampak? Baik, di sini ada sektor perdagangan, di mana adanya UMKM, adanya pedagang pasar, pedagang kecil, dan juga toko cukup besar dengan juga Matahari. Cukup di awal adanya COVID-19 ini cukup mengalami kelesuan karena memang terjadi penurunan pembeli karena memang adanya pembatasan jam buka toko atau himbauan penutupan pusat pembelanjaan dan social distance yang membuat mereka memang sebelum adanya COVID-19 tersebut karena memang tidak adanya pembatasan jam buka toko sehingga memang konsumen cenderung ramai. Tapi karena memang adanya PSBB memungkinkan memang orang-orang juga menghindari keramaian karena memang mereka juga tidak ingin terjangkit virus COVID-19. Oleh karena itu mereka melakukan
kemudian adanya dampak yang dirasakan oleh para pedagang, baik pedagang besar maupun juga pedagang kecil seperti itu. Kemudian sektor apa saja yang terdampak selain perdagangan? Ada juga angkutan online dan juga angkutan umum. Tentunya angkutan online dan angkutan umum ini juga terdampak karena memang terjadi penurunan jumlah penumpang. Hal itu tentunya kita ketahui bersama memang di awal adanya COVID-19 ini ada program hashtag di rumah aja. Nah, dengan adanya hashtag di rumah aja, yang biasa kita melakukan kegiatan secara offline kita melakukan kegiatan secara offline, kemudian harus dengan adanya program di rumah aja ini membuat kita jadi harus melakukan kegiatan secara daring ataupun online. Contohnya seperti anak-anak sekolah yang biasa mereka juga melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolahan seperti itu ya. Kemudian memang harus terpaksa mereka melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah. Seperti mahasiswa juga, mereka juga melakukan kegiatan perkuliahan secara daring. Dan juga ada orang-orang kantoran seperti itu yang biasa melakukan pekerjaannya di kantor, kemudian memang harus terpaksa pada saat kondisi COVID, mereka juga harus melakukan kegiatannya di rumah atau work from home. Nah, hal itu tentunya berdampak kepada angkutan online dan juga angkutan umum, di mana kebanyakan yang menggunakan jasa angkutan online dan juga angkutan umum ini adalah mahasiswa dan juga anak-anak sekolah dan juga pegawai kantoran. Di mana kita juga ketahui bersama memang kalau misalkan jam makan siang seperti itu ya, biasanya mahasiswa dan juga orang-orang kantoran juga pesan makanan menggunakan via GrabFood, GoFood seperti itu. Kemudian memang karena kegiatannya di rumah, kemudian mereka juga lebih cenderung jadi suka lebih memasak daripada harus beli di luar karena memang menjaga, karena memang awal-awal itu adalah masa-masa awal-awal kondisi COVID-19 seperti itu. Kemudian hal itu tentunya berdampak sekali pada pemasukan dan juga pendapatan dari angkutan online dan juga angkutan umum. Tentunya tidak hanya angkutan online saja, tapi juga seperti tukang beca seperti itu ya. Kemudian adanya supir taksi dan juga adanya bis antar kota juga mengalami penurunan penumpang seperti itu. Oke. Kemudian sektor apa saja yang terdampak yang selanjutnya adalah perhotelan, di mana banyak platform online pemesanan hotel banyak yang mendapat rescheduling bahkan pembatalan dari konsumen. Misalnya penggunaan gedung untuk gedung hotel atau ballroom untuk pernikahan, seminar dan juga pelatihan dan lain-lain. Karena memang biasanya orang menggunakan jasa hotel itu biasanya kalau misalkan mereka itu untuk istirahat karena memang wisatawan dari suatu daerah ke daerah lain, kemudian mereka ingin beristirahat, kemudian menyewa room atau kamar hotel seperti untuk beristirahat. Nah tentunya karena memang wisatawan juga tidak di awal COVID-19 juga tidak mudah ya orang untuk keluar masuk suatu wilayah karena memang kondisi tertentu, sehingga juga pihak yang melakukan pemesanan juga semakin berkurang seperti itu. Kemudian itu berdampak pada pemasukan dari perhotelan, dan juga memang kegiatan juga dilakukan secara offline seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan pemerintahan dan juga kegiatan swasta seperti seminar, pelatihan juga dilakukan secara daring maupun online seperti itu. Kemudian ada jasa atau vendor pernikahan yang juga mengalami dampak karena awalnya COVID-19. Tentunya serangkaian acara pernikahan itu tidak hanya akad saja, tapi orang juga biasanya ingin ramai-ramai seperti melakukan serangkaian acara resepsi, ngunduh mantu maupun pengajian pernikahan seperti itu ya, karena memang awal COVID-19 adanya PSBB, ada kebijakan tersebut, sehingga juga memang vendor pernikahan ini yang awalnya sudah dipesan untuk bulan tertentu, kemudian harus dibatalkan seperti itu, karena memang ada kebijakan tersendiri yang memang harus tidak boleh ramai-ramai. Nah, oleh karena itu tidak hanya satu vendor saja yang mengalami
dampak, tapi juga banyak seperti kayak MC dan juga dekorasi, tata rias, dan juga yang biasanya pendapatan mereka juga lumayan ya, karena memang sebulan itu biasanya dapat jobnya juga lumayan, sebulan ada berapa kali orang menikah seperti itu ya, kemudian juga memang harus berhenti sejenak untuk beberapa waktu, kemudian hal itu juga membuat adanya dampak yang dirasakan oleh para vendor pernikahan, seperti itu. Kemudian ada juga di sektor pariwisata atau juga tempat wisata, di mana adanya penutupan tempat wisata otomatis menghilangkan aktivitas layanan dan kunjungan dari wisatawan. Hal tersebut juga terkait dengan beragam aktivitas pendukung dan kegiatan usaha mikro dan kecil yang biasanya melayani warga yang berkunjung di tempat atau destinasi wisata. Baik, di sini tempatnya yang di atas ini juga sekali ya Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa, tempat ini identiknya cenderung ramai ya, cenderung ramai, banyak orang berjualan di situ, banyak musik-musik juga, kalau malam itu ramai sekali, tapi memang di awal COVID-19 ini sangat terjadi pemandangan yang sangat unik karena memang Malioboro itu sepi sekali. Nah tentunya kalau memang sepi sekali itu terdampak pada penjual pedagang kaki lima yang di kanan kiri sepanjang Jalan Malioboro. Ini di Jogjabai ya. Ya, Jogjabai juga sempat mengalami benar-benar sepi pengunjung karena memang orang juga cenderung untuk menghindari keramaian karena karena memang untuk menjaga kesehatan tadi untuk biar tidak terjangkit virus COVID-19, makanya oleh karena itu juga memang di Jogjabai ini sepi sekali pengunjung. Ini kalau yang skala besar. Kalau yang skala kecil seperti kolam renang yang kecil-kecil seperti itu juga mengalami dampak juga karena memang orang belum berani untuk melakukan kegiatan yang ramai-ramai seperti itu. Kemudian saat ini sudah 1 tahun pandemi ya, kemudian sudah muncul adanya vaksin seperti itu, kemudian orang-orang juga sudah mulai, orang-orang juga sudah yang terinfeksi virus COVID juga sudah mulai sedikit, oleh karena itu juga diikuti oleh perkembangan bisnis. Nah, mulai diikuti oleh perkembangan bisnis. Seperti apa? Di mana tentunya pelaku usaha di bidang perdagangan, baik di skala besar maupun di UMKM, harus bisa tanggap dengan teknologi. Kita ketahui bersama bahwa di awal COVID-19 itu adanya tren online shopping. Memang sebelumnya memang sudah tren ya online shopping itu. Oke, ini berapa menit lagi? Oh, 9:55. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Kemudian UMKM di awal COVID itu mulai adanya tren online shopping. Sebelumnya memang sudah ada tren online shopping, tapi pas awal COVID-19 ini orang juga cenderung lebih suka belinya itu secara online. Seperti marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Blibli. Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lain-lainnya juga tidak hanya menawarkan produk perabot saja, tapi juga memberikan produk seperti bahan makanan, seperti itu ya, bahan makanan seperti sayuran, susu, buah-buahan, dan juga obat-obatan. Nah, tentunya itu membuat pedagang yang membuka warung seperti pedagang kaki lima, pedagang keliling, penjual jamu, sayuran, makanan, minuman, mulai khawatir terhadap kunjungan konsumen. Nah, oleh karena itu, karena memang sudah ada trennya online shopping ini, kemudian juga kunjungan konsumen semakin menurun, oleh karena itu pedagang tersebut itu memanfaatkan. Nah, mulai karena adanya adaptasi ini, mereka mulai memanfaatkan media sosial mereka. Yang biasanya media sosial mereka itu mereka gunakan untuk seperti bertukar kabar, mengirim pesan. Tapi saat ini mereka lebih cenderung untuk menggunakan media sosial mereka untuk memasarkan produk mereka. Nah, media sosial mereka itu mereka juga dimulai dari mereka juga belajar bagaimana sih meriset pasar, apa aja sih yang dibutuhkan pasar, kira-kira nih saat ini pasar ini membutuhkan produk yang seperti apa, seperti itu. Kemudian mereka juga mulai belajar seperti itu, kemudian mereka juga meningkatkan inovasi produk, kemudian juga membuat packagingnya supaya lebih aman dan juga rapi sesuai prokes, seperti itu.
Karena dimulai dari sini ada di mana-mana, mau juga bertahan hidup, oleh karena itu mereka juga mulai kecil ada yang berjual produk makanan sehat, kita kemarin pakai masker ya, karena dan juga ini pebisnis juga cukup kreatif karena mereka berpikir tidak hanya bisnis kecil baru saja yang mulai belajar, tapi juga pengembangan bisnis yang memang sudah ada, mereka juga mulai juga mengembangkan bisnis mereka sesuai dengan yang dibutuhkan pasar pada saat ini. Tentunya adanya desain yang lebih sesuai dengan kemudian penataan seperti kayak rumah makan seperti itu ya, ditata sesuai dengan prokes supaya juga lebih nyaman para konsumennya seperti itu. Kemudian ini ada bisnis sepeda ya. Nah ini juga karena memang banyak orang yang memang sudah waktu di awal COVID-19 itu bosan juga harus di rumah, kemudian mereka ingin melakukan kegiatan apa ya yang kira-kira memang sehat. Kemudian mereka melakukan kegiatan olahraga seperti bersepeda. Tentunya bisnis sepeda ini juga roket. Nah, tidak hanya bisnis sepeda, tapi juga putih seperti bajunya, terus juga kacamata. Nah, orang-orang juga sudah, kemudian orang-orang itu kan mulai mereview, oh ini kacamata milik ini bagus, kemudian jadi banyak pembeli juga yang kemudian banyak pembeli juga yang akhirnya memborong itu tadi ya, tidak hanya sepeda tapi juga aksesoris pelengkap lainnya. Dan juga ini ada bisnis salon perawatan ya, di mana juga bisnis salon perawatan sekarang juga sudah mulai ramai karena mereka memang bisnis perawatan ya, karena memang mereka sudah melakukan kegiatannya juga sesuai dengan prokes, mereka juga melakukan pembayarannya tidak menggunakan tunai tapi non tunai seperti itu. Kemudian juga mereka juga melakukan perawatannya juga mereka ada cek suhu tubuh dan juga ada mereka melakukan gitu. Jadi orang yang awalnya takut untuk melakukan perawatan seperti itu ya, facial seperti itu, kemudian sekarang juga toko-toko salon jasa-jasa salon juga sudah mulai berkembang seperti itu, sudah mulai kelihatan, sudah mulai ramai lagi dikunjungi oleh konsumen seperti itu. Kemudian juga bisnis pernikahan saat ini juga sudah mulai maju ya, karena memang sekarang ini semua juga sudah asalkan menggunakan oleh beberapa bisnis lainnya tentunya yang sudah mulai kelihatan. Nah seperti itu. Nah, meskipun secara teori dikenal dengan adanya corporate life cycle atau disebut juga dengan siklus hidup perusahaan, di mana hidup perusahaan itu ada masanya dikala dia itu sulit, ada masanya di mana perusahaan itu jaya dan juga stabil. Tentunya harapannya itu perusahaan itu dalam kondisi sesulit apapun seperti pandemi seperti kemarin dan saat ini juga, tentunya menuntut perusahaan harus tetap berdiri tegak, bertahan sesulit apapun keadaannya. Seperti itu. Mungkin begitu penyampaian dari saya. Bila Taufik wal Hidayah. Apabila ada kesalahan kata-kata saya mohon maaf. Bila Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.